lawan sekti kudu andapasor wani ngalah dhuwur wekasane tumung kula ayen dipun tukani papang den simbangi ana catur mungkur. Ini karya masterpiece luar biasa ini. Niki karya yang sangat menurut saya luar biasa karena contohipun kawit Mbah Buyut tekan saat niki masih sangat relevan untuk zaman. Diterapke seiso. Karya luar biasa. Kenapa dulu luar biasa siapa nih? Ini saya biasa di luar. Ini karya yang luar biasa. Saiki sing do maca burit iku to. Do maca burit. Bar kuwi kok 3 sasi wis ilang burite. Maca meneh bar 3 sasi wis ilang motone. Iki mau do maca burit to? Do maca burit. Tak kira festival maca pas. Kowe nembang kuwi mau. Pek nang. Apa tenan lho? Apik. Lho, ning luwe HP nek kowe ora nembang. Piye? Sing do nembang kuwi mau gawa laras dhewe-dhewe dicepaki gendar loro-loro bingung sing arep ngiringi iki slendro apa pelak ngono nggo gamelan dhewe. Amble kaya MC kuwi no, gawa CD. Iki isine jero lho, Le. Isine iki mu jero lho, Le. Dalem iki mu isine, Le. Coba kowe nembang kuwi mau ora dalem to? Dalem. Ha iki rungokno tembangku. Oh, ora sangat nganggo gamelan ora ning larase. Keplok ame-ame. Walang mangan pupu. Awan makan nasi. Yen bengi mimi susu. Susu prawan rasane ra karuan. Susu rondo wis rada sepo. Hai, iki kabeh mesti do mudeng ya dalem. Wau gugorane wong akrab. Lah kok kira karya yang bagus, karya sing apik kuwi nggih. Siji, eneng rasa keindahane. Loro, isine jero terus iso dienggo paugerane urip. Tok kawit biyen tekan saiki. Sun kuwi jero meneh dhek nang nggih. Sun kuwi jero. Tembang kene. Iki dicepaki. Ojo ora bolero. Wah, bolero. Wah, bolero. Iki mau perkara ngurus wong urip. Terus Hubungane karo wong urip iki hubungane karo Gusti Allah. ya. Ya sing iki sing arep waca iki. Ha iki bukan karo Gusti Allah. Iki angel iki saya jero, saya angel basane iki lho. Iki berat iki nyantet. Aja nggodolan rencana apa ingsun ya sun jatining urip dumadiku saka heneng hening ceta singaksana ing tawang doang prajaku sinebut pura kencana bebeteng rajet wesi jero wah kok kira mudeng saking jerone kuwi nganti ora iso dijajaki. Lah iya wah iki Saiki aku tak takon karo kowe. sakono Kuwi pitutur. sing mau pitutur Terus sing kedua,
Wah, iki aku ya ora mudeng iki. Ora mudeng kok lunekke. Lho iki mantram le. Iki mantram le. Tak kandhani. Iki Raja Kalacakra. Anggitane Kanjeng Sinuwun Pakubuwana kaping 10. Singgah-singgah kala singgah lan suminggah durga kala sumingkir. Urutane kok kuwi sik. Kuwi anggitane Kanjeng Susuhunan Pakubuwana kaping 10. kuwi sing salah ki ratune. Wah, Apa ratu ki kurang gawean? Lah kok gawe tembang Ya iki? sandalem le. Ya sandalem. Lah ya kan tak kandhani ya. Kowe nembang tarik-tarik, isine pitutur, isine kawruh ngono kuwi. Kuwi nek eneng sing dituturi. Lah wong sing nonton kowe ora eneng kok. Hah? Iki ngene lho le. Ora nuturi sapa? Kajaba saka kuwi ya. Oh. Kowe nembangke ngono kuwi kanggo anak putu ben do ajar ben do sinau. Nganti tekan buyutmu ki lho, Kang. Ora nek sing ngerti. Ah mbok timbangane nembang ngono kuwi nembang ngene. Aja dibanding-bandingke. Aja di singkir-singkirke. Nembang pisan gerah tekan Istana Merdeka lho. Oh, piye? Ngene le iki pancen jenenge angel. Sing barang jero, barang indah, masterpiece, mahakarya ning itu memang masa lalu lho. Jadi generasi muda itu kemungkinan juga jarak yang agak jauh, jarak yang agak jauh sehingga mereka kemungkinan tidak mau mendekati ini. Tidak meneng lho le. Aku duwe murid teleyuan le. Bener, sing mbok kandhake kuwi bener. Ning kurang bener Kang. Liyane lho, kuwi mau pitutur tembang kuwi termasuk geguritan. Geguritan Kuwi wis kaya sing tak kandhake mau, kaya susune rondo wis kadaluwarsa. Aneng tembang saiki lho. Gegugut saka tembang mlebu nang geguritan suwata. Kuwi taun 70-an wis ditulis diwacake karo Suripan Sadi Hutomo. Ngono. Oh, maca gurete kanggo action. Kampungku kaya dene putu ing alang-alang kang mobat mabit atiup pengangin kangenku ora bisa penggah dijat bunga bakal medhot ora ana cagak sing dadi pepalang. Oh iki gurut taun 70-an iki padha ngono mental nganti saiki gaman taun 70-an ya. Kayamu cak nom-nom. aku kayamu lho. Wong lho. Sing penting kaya mencang. Aku jebul kaya mencang. Ya lah. sebab apa? Sebab apa? Maca geguritan kuwi wis dadi seni pertunjukan. Kamu lah. Aku tuh wah nganggo juga. Lah nek tembang kok sebut tembangke geguritan sebut tembangke iki mau. Ora nek iki ya. Murid Mas Oye iki ya. Kuwi taun 70-an. Ngerti? Ngerti? Wah kabeh cah nom-nom sae dengan klojo iki. Kuwi nganggo gurit kuwi dienggo ngerayu pacare. Aku ki yo ngono. Aku apa gurit kuwi apa taun 70 suprene lho. Aku entuk bojoku ki dhisik tak rayu nganggo gurit kuwi kok piye. Iki eneng iki. Ayo sing arep mbok anake murid pundi? Ha iki masamu dokter lho. Lah, Calon dokter lho. polisi. Ora, polisi. Polisi sastra. Polisi sastra. Mbak Uci, monggo Mbak Uci. Wah, iki kudu contoh iki. Wah, masamu wis aja sembecengan le. Mbak Wi, enten apa le nimbali kulo? Sampeyan mang moco gurit. Wah, pun. Pakde giga, enten apa dek rame-rame?
Nek tak eling. Aja nembang. Napa ta? Tapi ana maca bulet sing supaya iso ditutup. Kita itu sedang memperbicarakan hari depan Kakak kene. di era sekarang ini. Lho, lah wong mikir jenengan klembreh no. Boten, Mbak. Niku Pak Dik juga isine pemain itu. Ora apa-apa. Wong mau niku kula ning mriku wau. Sedaya penampilan niku dicacat sedaya. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa wis jan. Kamu seneng nyatet kan orang loh, neng kritik itu penting. Itu membangun. Jangan takut dikritik. Dok. Kena Dok. dibully we ora apa-apa. Aduh, dicacat bukan rumah itu. Wah, ora apa kudu dibayar. Aku dibayar ini kon maido. Monggo tak sawi es krim. Nek boten Ah, wis senenganmu kuwi. Wah, kon cekel ngono seneng. Tahu Pak Dik juga niku ngoten nambah wi. Senengane pokoknya nek mesani nonton isine nyacat, delok nek nuturi saru-saru ngoten niku. Ya wes, pemirsa aku tak meneng. Nek niki ampun dicacat lho. Kula niku tatahe jireh nangisan soalé. Niki nek mboten ingkang dawuh guru kula, Mbah Wi kula mboten pura lho. Wong jenengan wit wonten mriku sok kabeh penampilan dicacat to. Wis gendang maca, kowe ado-ado kok Semarang. Iki kon rene kon maca geguritan ora maca dhewe kok wis wong maca gurit kangene Pak Suripan Sadi Utomo kok ora romantis blas. Wah iki gurit kangen kok ya gurit romantis to. Maca Coba oh coba dicacat atau dibully. Dicacat isine nyacat teman. Dicacat wae meneh. Cacat terus menerus kita berubah sesuai dengan perubahan zaman. ora apa-apa. Diakei omonge. Didelok maha gurune kok. Enggak. Catat nggih, Prof. Kok sinten? Dipesane sinten? Profesor Kahit. Prank ya, prank. Bos monggo. Jalan gitu. Mau konsentrasi barang. Konsentrasi barang makanya. Dumeling swara sore kuwi. Sore kuwi langit wiwit kasaput mendung. Katon saya rikat jangkah lan laku wektu. Mega kairing lumaku tumuju dalu semrepit angin rinosorò masuk jroning jiwa sore kuwi langit kasaput mendung. Nanging tekad iki ora bisa kabendung. Tak seret, tak keret. Nadyan tangkinira abot, tangkinira abote balung. Tak seret, tak keret. Muga isih bisa entuk pitulung. Sore kuwi angin kasaput mendung.
Pranyata samubarang kalir wis gampang maujud lan gampang ilang. Sore kuwi langit kasambut mendung keprungu swara panggung iki sarwa kebak sasmita samubaring sumebar sinandi sakabeh isih perlu denudari panggung sarwa kebak sasmita. Iya, iki panggung becik padha bloko. Awet sasmita bakal tinarbuka. Wis katon cetha. Wis bakal tinarbuka. Sopo paragane? Apa lakone? Mung siji. Niteni jago pluruk mengko esuk yer panggung wis bener buka. Mbak. Ini luar biasa tuh. Dari sisi estetik. Aku ngeri krungu tembung panggung ngono kuwi atiku sedih. Malah sedih. Panggung sing nonton jareke kok kono ki apa ya konek karo sing nang panggung. Oh, coba Panggung kebak sasmita, Wuk. Oke. Rene, Wuk. Tak kandhani. Delok diseneni meneh. Ayo meneng ae, Kak. Tak kandhani. Muridmu tak kandhani. Rene, Wuk. Iki mawon. Bawu. Lho kok bawa lho. Uci. Kowe iki ndek bawu apa ora? Nek cah wedok kuwi mbah-mbahe dhewe dhisik. Nek nyeluk Wuk mergo kuwi singkatan saka bau. Nek lanang le kuwi to le. Ya, ngerti? Kowe mau ngomong panggung kebak sasmita. Lah ya kuwi pis kok piye to? Dede. Sasmita apa? Lah kudune kriton. Sasmita gatel. Lho piye ta? Tapi sik. Itu ro gapet lho. Saniki contoh. Kan wis kowe iki ngarani iki ora digelemi masyarakat. Tembang ora digelemi masyarakat. Dengan iki lho tembang dicacat. Wis sampe Murid dicacat. kabeh nyacat kuwi. Guret sing mbok wacake kuwi ku pancen perkembangan dari gurite mbahmu iki. Lah nggih. Saka tembang, Nggih. gurit ditembangke, saiki wantah mbok wacake. Neng kuwi jas buka iket blangkon sama juga sami mawon tak ada nih. Saiki tapi contoh guret sing milenial kontemporer sing kekinian sing kontekstual niku kados pundi contoh? Guret ditembangke. Apik neng kuwi mau ya kuwi mau kadaluwarsa. Sing ora kadaluwarsa sing piye? Guret sing mbok wacake iki, wah ora mung gayane kaya kowe. Waneng sing gayane. Wah. Lan kok nyes Eneng sing mendayu-dayu. Ing dina iki kabeh sasmita kuwi wis kadaluwarsa
Kuwi tahun 70-an, 80-an, 90-an. Pon cekak. Bukan milenial. Coba kok penasaran kok mau isine. Maca bulet wis dicepake kostume. Oh. Bulet iki jane ditulis karo sedulur. Langsung waktu durasi. Aku penonton ora penasaran. Penasaran Teknik tampil nganggo gimmick ya to. Bulet iki ditulis karo Petrawan Solo tahun 80-an. Nganti sprene aku apal. Zaman semono kabeh apal. Mukus kae lho ora kon majurine ra apal karo bulet iki. Lungono. Iki menene ya. Tole menyang Jakarta. Iki Lombok Jakarta. Monas ngajeng ana ing tengahing kutha. Diloco udan ing sak bendinane. Kegerujukan panas. Jalaran nyawang wong-wong sak ngisore padha metenceng. Matur nuwun. Ini golong. Kawit maca kawit mau. Raiso. Iki mau ono keploke mergo ana Monas ngaceng. Lah ngopo? Lah iki saru to. Ora iki mau iki sing alus iki mau pitutur, gurit karo pitutur piye to? Ini jadi pemiliki panjen. Awak dhewe iki Ya cedak kene jejero kene. awak iki arep remagan babagan keguritan. Keguritan kuwi wis ana sejak dulu biyen tembang, ana tembang gede, ana tembang tengah, ana tembang mocopat, ana keguritan. Saiki kok saya rada kesingkir. Kalah nek bandingi karo paritan misalnya. Kalah bandingi karo pantun dan lain sebagainya. Iki ada rembukan. Rungokno sik. Piye Rungokno sik. Tembang lu mau pitutur. betul. Ora nang wong sing ngrungokke. Dalaran apa? Ora mudeng. Arep niroke ya ora iso. Pun diaturi awon mawon ingkang pinasis. Dalaran apa? Nek arep gawe gurit nganggo tembang-tembang macapat kuwi mau kudu ngerti guru lagu, kudu ngerti guru wilangan. Ora kaya kowe macake ning nabraki laras ya to. Loh, Ayo ora apa. terus kowe saiki kowe saru. kowe ngomong nek ngaceng ngono kuwi saru. Saru. Rob, iki lho. Tesis seksualitas dalam guru tok krungu tembung ngaceng saru. Lho, seksualitas ki ora njur kudu tembung kaceng. Piye to? Tak cethake sik. Alah. Tembung iki kowe ngarani saru. Saru ku sing ngrungokke pikirane sing saru. Jalaran apa? Kowe wit bocah nganti tekan tuwek krungu tembung ngaceng kuwi mesti ngerti. Wong iki kabeh paham kuwi. Ning eloke kok kuwi ora dicatet nang kamus basa Jawa. Ngene saniki ngeten, Mbah. Ede. Ngaceng. Oke, itu lisensi apotika bebas merdeka monggo. Ning para dwija, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ingkang mangke ngaso wonten ing kelas ugi kedah milter nyaring ngaceng arep diwaca ning pertunjukan monggo ning tetep ora kena yang mlebu sekolahan. Kita dhewe kene ngerti ora rampung-rampung. Ora rampung-rampung. Mergo awake dhewe padha gobloke nang iki. Iku bukan ning winasis, ana profesor, ana jurnalis, ana Pak Polo dan lain sebagainya. Kula nyuwun paring pangandikan jatosipun keguritan untuk masa depan era informasi teknologi yang bergerak dan berubah dengan sangat cepat itu sebetulnya keguritan itu masih punya masa depan atau tidak.
Nah, menika katuran Profesor Said Rumin. Setelah menikah, mangke jurnalis yang akan berbicara karena jurnalis itu tahu banyak tentang banyak hal. Saking kamu saking Ora anu ki monggo monggo bukan karo katrok-katrok kene iki. Lah daripada bukan karo wong nyata kok isine. Kadaluwarsa ya tetep kadaluwarsa. Enggak berarti. Kon mriki mawon. Padahal sebetulnya yang diangkat itu adalah kejadian-kejadian yang ada di pada kita, lokal kita. Tetapi masih dikritik secara keras oleh para senior dari Barat. Kenapa? Alasan mereka, karena film-film kita banyak menampilkan kegelapan. Asap, sajen, perilaku-perilaku tradisional yang tidak bisa mendidik masyarakat modern katanya. Kendala itu menjadi apa ya, basic reason. Jadi apa dasar alasan mereka untuk membuat kritik terhadap film-film Indonesia. Nah, sekarang kalau kita itu sebagai satu analogi daripada guritan yang muncul sekarang, saya ingin menyampaikan bahwa di universitas, di sekolah pun itu sebetulnya tidak berhenti di dalam mengembangkan teori tentang pengkajian puisi atau genre lirik syair menikah. Dia mengembangkan misalnya dengan pendekatan baru, misalnya inquiry. Wah, di mana siswa itu yang aktif, gurunya yang mendampingi. Ada inquiry multiliterasi dikembangkan. Namun, apa yang terjadi malam hari ini, masih saja ada keluhan seperti itu wajar. Karena apa? Yang dikembangkan di institusi pendidikan pun masih surface structure. Jadi masih di permukaan saja. Hanya mempelajari kata, vokal, konsonan, ikatannya. Baru sampai tataran arti dan makna. Belum sampai kepada maksud. Kalau kita lihat sejak abad ke-15, karya-karya puisi itu menjadi melegenda karena memang kosakata juga masih terbatas dan konteks zaman pada waktu itu memungkinkan untuk melahirkan karya-karya genuine. Di dalam masa yang sulit seperti ini, di mana teknologi sudah menjadi kuda hitam yang bisa melahirkan budaya-budaya baru, itu sangat sulit diharapkan hal seperti itu. Oleh karena itu, saya kira perlu ada perubahan cara dan pola berpikir kita untuk mendekati. Acara malam ini itu juga karya genuine dari Taman Budaya untuk terus melestarikan guritan. Karena sebetulnya di dalam kata melestarikan itu tidak hanya merawat barang-barang lama, tetapi juga menumbuh kembangkan, mengeksplorasi. Nah, saya ada sedikit kritik untuk puisi saya yang sangat sedikit, yang kalau nggak kepepet nggak keluar. Jadi memang puisi yang saya buat itu nek kebelet tok, nek ra kebelet ora iso. Itu pun masih sangat dangkal dan minim atau terbatas sekali untuk dapat digunakan. Apalagi kalau kita lihat berbagai bentuk puisi yang profan. Ada satu teori itu yang mengatakan bahwa puisi itu harus memiliki dua fungsi dasar, dulce et utile, menghibur dan bermanfaat, sampai pada maksudnya. Horace itu mengatakan gitu, tetapi nyatanya, pada kenyataannya masih saja hanya terbatas pada dulce-nya, et utile-nya nggak kena. Jadi bagaimana puisi itu menjadi satu wahana pembelajaran bagi anak-anak kita, tidak saja pada ranah formal, tetapi juga informal dan non-formal. Bagaimana kata-kata yang sekarang ini muncul sedemikian kasarnya, yang dipamerkan di dunia maya misalnya, itu susah sekali untuk kita tembus. Namun, seperti yang disampaikan Pak Wi tadi, digembleng, hampir jatuh, bangkit kembali. Digembleng, hampir jatuh, bangkit kembali. Akhirnya kita betul-betul kukuh. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan karya sastra satu genre ataupun tidak,
misalnya pantun, ya misalnya itu memang ini satu hal yang berbeda, latar kulturnya berbeda. Di dalam Guritan itu ada dua mitos, mitos pengukuhan dan mitos pembebasan. Sampai saat ini yang diperkuat itu pengukuhannya aja, nek Guritan ya kaya ngono kuwi. Nah, saya sering memberikan masukan kepada teman-teman, misalnya tari ya ngono kuwi yang enggak. Tari itu hidup, tari itu apa ya? Sebetulnya satu bahasa antara kekuatan badania, rohania, mikro makro dan ilahiyah. Tari atau karya genuine itu ada di antara titik itu. Gampangnya berarti mulai sekarang mestinya perlu digiatkan kembali untuk penulisan guritan-guritan sambil ada pembinaan di situ dan kemudian mengembalikan kepada makomnya, pada ranahnya, bahwa keguritan itu juga merupakan bagian atau bentuk pembelajaran kepada masyarakat. Kalau guritan sudah tidak mengindahkan hal seperti itu, saya kira masa depan keguritan juga akan suram. Saya bisa memahami, tidak setuju, tapi bisa memahami kegelisahan itu. Ya karena apa? Karena memang pembelajaran tentang keguritan, bagaimana dia itu sebenarnya kehidupan sendiri yang dikemas, kisah kehidupan yang dikemas kontekstual, down to earth, ngambah lemah. Jadi itu semakin sulit kita harapkan. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan di Taman Budaya dengan Anggoro Kasih ini. Suatu hari yang akan datang ini anak-anak muda semua. Karena mereka butuh di sini, karena mereka mendapatkan asupan gizi baru, darah baru, semangat baru di sini dari guritan. Walaupun ini seperti utopia, seperti hal yang diangan-angan, tapi tidak ada salahnya untuk dilakukan. Karena harapan itu sesuatu yang sekarang ini kita masih menganggap memilikinya. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kira modifikasi, diversifikasi, terobosan-terobosan baru, lentingan-lentingan kreativitas yang baru penting. Ada musikalisasi sudah, biar itu di situ. Buat apa yang lagi? Jadi tadi benar Pak Giko mengatakan ini sebetulnya kristalisasi kegelisahan. Tapi kegelisahan kita karena kita masuk ke cybernetic virtual era ini, kegelisahan yang sudah terpola. Gitu. Nah, padahal guritan itu rasa, ada rasio, ada kreativitas, ada pengembang ada. Jadi bukan tidak mungkin di dalam guritan akan memunculkan satu aroma atmosfer yang baru. Begitu. Dan saya kira kalau kita lihat keputusasaan mass media, juga koran-koran majalah itu akhirnya kurator itu juga semakin menyusul. Saya kira begitu. Saya kira mengembalikan martabat guritan kepada satu situasi tertentu itu menurut saya masih ada harapan yang besar. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Said sudah sedikit banyak memberi. Malaysia kan ya? Malaysia. Yang di Malaysia, yang di Singapura, yang di Sarawak dan sebagainya itu akan banyak sering mengeluh kalau ngomong sama bahasa orang Indonesia. Melayunya udah beda banget. Melayu sudah sangat beda banget dengan Melayu yang dipakai di Malaysia dan di Singapura. Karena itu tadi serapan-serapan yang masuk itu tadi istilahnya, kalau tadi mungkin itu bagian dari yang tadi disampaikan Mas Wiyo, paling ngalah luhur kasane. Wong Jawa itu paling ngalah menggunakan bahasa Melayu pasar itu, tapi luhur loh kasarnya. Banyak banget bahasa-bahasa Jawa yang masuk ke situ. Jadi apakah kemudian sastra Jawa, bahasa Jawa dalam hal ini bagian dari bahasa Jawa itu akan hilang, akan punah begitu saja seperti kegelisahan kawan-kawan? Kok saya nggak yakin segampang itu. Karena itu urusan tadi sampaikan Mas Said, urusan rasa ini menungso itu pada masa-masa akhirnya ketika dia memasuki tataran tertentu itu akan muncul
rasa lokalnya manusia. Saya mungkin bisa merasakan itu karena saya berasal dari desa, dari pedesaan yang setiap harinya bahkan berpikir dan berkhayal pun pakai bahasa Jawa. Anak saya yang lahir besar di perkotaan mungkin sekarang belum terlihat, tapi pada tataran tertentu saya yakin akan ada kerinduan lokalnya untuk setidaknya rindu pada akar budayanya itu. Nah, sebetulnya yang perlu diupayakan sekarang adalah bagaimana kita membuat budaya hibrid tadi yang disampaikan oleh Mas Said. Karena ada teknologi yang sedemikian kerasnya membentur kita nggak mungkin kita akan menolak itu. Kalau Pakubuwono 4 sampai Pakubuwono 7 berhasil membuat grandorisasi kebudayaan Jawa, mengapa kita nggak mulai lagi? Lalu apa gunanya Jawanologinya Mas Said kalau tidak melakukan perumitan budaya itu? Karena gunanya loh profit dibayar negara, orang nggak perumitan budaya harus dibikin perumitan budaya lagi. Apakah harus ansih seperti itu? Enggak, kebudayaan kan barang laku kan. Budaya kan barang laku gitu. Jadi tidak seperti harus pemurnian budaya itu kayak apa sih, kita nggak tahu juga. Bahasa Jawa yang asli kayak apa? Gitu. Nggak ada bahasa Jawa yang asli. Berapa persen bahasa Inggris yang masuk dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Berapa persen bahasa Belanda yang masuk dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Bahasa Arab, bahasa Cina. Lalu seperti apa? Karena kalau kita runut ke sana lagi, tahun 1016 ketika terjadi Mahapralaya di Kerajaan Medang, itu Dharma Teguh sudah melakukan domestifikasi kebudayaan, domestifikasi bahasa, domestifikasi huruf. Artinya sudah lama kita lakukan. Jadi kita tidak perlu meronta-ronta, istilahnya Mas Tito, merintih-rintih, menjerit-jerit seperti apa kebudayaan murni itu kayak apa, enggak ada. Tugasnya Mas Said itu nanti. Nanti kita dukung bareng-bareng lah. Nah, Mas Tito gitu, Dr. Tito itu ben ngomong. Ya, monggo Dr. Tito. Monggo. Sangat lagi betul tua. Masih kuliah profesor. Karena itu adik kelas saya. Kemudian pada Mas Ikut, ini saya mohon maaf terpaksa saya mengemukakan kesepakatan untuk tidak sepakat. Iya. Jadi beginilah, kita sebaiknya memang berhenti untuk bermimpi, untuk berutopia terhadap bahasa Jawa ini. Saya malah memandang hal yang realistis saja, bahwa bahasa lisan, bahasa Jawa lisan akan tetap hidup, tapi bahasa tulisan akan hancur. Nah, kalaupun misalkan di Kempot dianggap sebagai pelopor gulitan yang dinyanyikan, disuarakan dia bagus, tetapi ketika menulis teks, dia tetap salah kok. Orang nganggo loro, jadi bujuku loro-lorone loro itu loro semua di situ. Wes gareng. Oh iya, Wes gareng. Wes itu sampai pada penulisan bahasa kita. Itu bahasanya tidak karu-karuan, kan nggak ada yang protes kok. Masalahnya dekat komunikasi kita memang itu. Kalau kita misalkan menengok Fisman ya fisiolisme yang bandolnya sosiolinguistik itu, kita akan melihat di sana bahwa perubahan-perubahan bahasa, pergeseran, pergantian dan sebagainya memang itu harus terjadi. Nah, saya malah ini tadi saya menikmati sekali di tampilan dari Pak Digo, Mbak Uci, kemudian Pak SP. Saya senang. Itu kan lesannya bagus kita rungokni. Tapi kalau itu dituliskan, misalkan, itu tulisannya akan menjadi seperti apa? Apakah anak-anak muda sekarang itu paham terhadap tulisan itu? Nah, itu yang menjadi persoalan. Kita boleh saja mau menyesal atau mau mengetumi apapun, tapi kenyataannya cucu-cucu saya di rumah sudah dimulai diajari dengan bahasa Inggris. Karena itu kelak ke depan itu yang dipakai. Ini kita tidak bisa kita singkiri kok. Jadi
apa yang ada ini, saya melihat taman budaya ini seperti ini, saya senang. Enak guritan itu senang. Kemudian Prof. Sahid itu mungkin teknologi, tapi yang ada kritik keras tadi. Aku kritik lu. Aku dukung. Iya, kritikmu itu benar. Soal itu proyek pemerintah, sebenarnya pemerintah saya butuh ya kalau benar. Itu nyata saja, saya tidak usah ngomong-ngomong. Saya nulis bahasa Jawa itu sudah 40 tahun di situ. Dan saya paham betul perubahannya seperti apa. Dan saya melihat tulisan anak-anak muda sekarang ini wis ora kaya mbiyen meneh. Dan itu akan semakin, kalau dibilang rusak aja. Tapi tidak apa-apa. Jadi saya pikir, saya kok punya sebuah metafor yang bagus ya. Kita ini seperti becak di Jakarta aja. Kita kayu sampai dicekali transit gula yang laut. Nah, sebentar lagi wis lah. Tapi selama masih ada, kita masih bisa menyatukan becak-becak, kita bisa naik kok. Tapi besok kan udah nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, intinya ialah bahwa kita memang tidak perlu getuni yang nanti bakal orang. Ini saya bukan nyendoni ya, tapi saya ngomong realistis dan kenyataan saja. Tapi saya suka. Paling tidak Gus, awak itu bisa menikmati iki aku nggak awak itu entek iki bisa. Ini ngaputune awak itu sembuh kalau nggak serasa dijaga. Tapi itu bukan persoalan. Engko ana zamane dhewe. Nanti ada zaman ini itu. Saya pikir catatan yang saya berikan, tetapi yang paling penting ialah saya tetap berharap bahwa kelak di masa-masa yang datang saya bisa menjadi lebih sering untuk melihat tontonan-tontonan seperti ini. Mohon maaf saya termasuk penyuka dan saya menikmati dari awal hingga akhir, begitu kira-kira. Yang mudah-mudahan lah, kalaupun misalnya bahasa Jawa ini dianggap terus masuk paket manuro, paling tidak manuroni sejowo itu saja paling bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Matur nuwun, terima kasih sekali. Sekedar Mas saya jadi kepanting sama Mas saya yang nakal ini. Begini, saya tuh termasuk orang yang ikut diminta oleh Profesor Yahya Muhaimin saat itu merancang mulok, mulok muatan lokal itu. Ketika awal reformasi butuh ada muatan lokal untuk menguatkan bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa Jawa. Jadi saya kira lulusan SMP, SMA sejak tahun 2000-an itu seharusnya sudah bisa nulis bahasa Jawa itu secara benar, secara apa ya namanya? Ya penulisannya lah benar, bukan hanya secara lisan. Tapi ternyata enggak. Itu tetap semua wes gareng loro untukku loro dan nggak bisa bedanya tadi itu. Dan itu merambah di mana-mana. Anak saya tuh dua-duanya juga nggak bisa nulis. Tapi yang jelas itu ketika dia belajar bahasa Inggris, dia menuliskan itu dengan ejaan yang betul. Tetapi bahasa Jawa kenapa tidak mau? Kenapa nggak mau? Nah itu kesalahan guru nih, apa memang kesalahan zaman? Saya nggak tahu. Artinya guru-guru ini doiso ora cik jane cik kanca-kancamu cik gitu loh. Doiso ngajar apa saya nggak tahu karena saya bukan guru. Lulusan UNES jelas bisa dong. Nah makanya apakah dengan kondisi yang macam gini ini sudah semrawut kayak gini sekalian dibikin ejaan baru gitu rusak itu sekalian dipakemkan dibangun ejaan baru gitu. Karena ejaan terakhir itu apa Mas Said, ejaan Saudari yang disepakati bikin ejaan ketingan misalnya, ejaan rusak-rusakan karena sisa sing rusak sisa misalnya gitu loh. Tapi itu disepakati bareng rusak disepakati bareng, salah kaprah ya apa. Huruf Jawane diganti. Daripada nggak orang nyesek loh. Nulis wis karo wes apa namanya garing karo garing wis langsung dibedake. Sekalian sesek timbang nyesek kan kita sepakati bareng aja. Habis ini semoga Pak. Data ini tiba-tiba muncul sehingga dengan sangat luar biasa ya dari selebriti. Apakah mungkin keunikan yang dengan inovasi, dengan perubahan, dengan pengamatan dengan zaman, dengan empati yang luar biasa terhadap sosial, politik, budaya dan ekologi, mungkin enggak? Betul, pertanyaan saya sebetulnya itu, mungkin enggak akan muncul seorang penggurit yang sebesar Rendra, tapi dari bahasa Jawa, dari kekulitan. Sebetulnya pertanyaan mendasar saya itu, kalau pelestarian begini akan hidup terus, tapi mungkin enggak sebetulnya. Dulu
puisi ya data-data saja, tapi ketika Rendra muncul lalu membuat blues untuk Boni, lalu membuat pamlet itu jadi sangat luar biasa dan Indonesia tersentak dan semua mahasiswa, semua mendengarkan dan dia penontonnya ribuan orang ketika pada masa mudanya Rendra. Apakah masih mungkin kegurutan punya masa depan semacam itu? Sebetulnya pertanyaan mendasar saya itu sebetulnya. Tapi ini menjadi lebih pada penulisan, pada sastra ya. Tapi tidak apa-apa, monggo Bapak Kepala Taman Budaya. Karena nanti saya matur tidak melebihi jam 11. Yang pertama, saya sangat tertarik diskusi dan apa ya yang ditampilkan pada hari ini, terutama di akhir rangkuman. Monggo silakan. Lanjut, Saya menarik apa yang dibahas pada malam hari ini. Saya ingin berbicara yang pertama dari konteks pendidikan, karena saya juga masih merangkap di cabang dinas pendidikan wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi pelestarian di dunia pendidikan itu ada komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari Gubernur Jawa Tengah memberikan SK surat keputusan tentang pelajaran bahasa Jawa sebagai mulok. Kalau tadi Mas Mucus juga salah satu yang ikut merencanakan dan itu dilaksanakan di sekolah-sekolah. Hanya saja yang namanya bahasa kalau itu tidak diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang mungkin seperti kita hanya bisa memahami, mengerti, tapi tidak bisa mengucapkan secara baik. Barangkali yang terjadi kadang-kadang bisa mengucapkan dan bisa menulis, antara lara dan loro tadi mungkin agak sulit dibedakan tadi. Jadi intinya kita tetap optimis bahwa generasi muda memang ada komitmen dari pemerintah bahwa pembelajaran bahasa Jawa ini diajarkan di sekolah-sekolah. Kalau menurut saya ini juga tidak akan lepas dari komitmen masyarakat. Masyarakat itu di dalamnya ada orang tua, ada keluarga, ada masyarakat. Selama masyarakat, keluarga masih menggunakan bahasa itu, insya Allah anak-anak pun mungkin juga akan memahami. Dan apalagi kalau misalkan barangkali kita mengajarkan bagaimana berbahasa Jawa yang benar, karena itu sudah sebagai bahasa ibu kita. Jadi mentransfer bahasa ini ke generasi berikutnya ini menurut saya memang menjadi kewajiban kita bersama. Kalau memang bahasa ini ingin lestari selamanya. Selain yang diajarkan di sekolah, peran yang besar ada di keluarga maupun di masyarakat. Meskipun anak kita pintar bahasa Inggris, pintar bahasa yang lain barangkali begitu ya, tetapi mungkin bahasa Jawa ini tetap harus kita ajarkan kepada anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat di lapangan, sebenarnya saat ini baru tren dan itu mungkin juga anak-anak muda senang tentang bahasa Jawa yang dikembangkan menjadi lagu-lagu. Kalau tadi disebut Didi Kempot, kemudian sekarang juga muncul artis-artis muda yang itu mengembangkan bahasa Jawa. Dan ternyata bahasa Jawa anak-anak muda milenial itu juga senang menyanyikan lagu-lagu ini. Dan mungkin mereka malah lebih tahu kalau anak-anak Jawa, masyarakat kita di Jawa Tengah mungkin paham tentang kalimat-kalimat yang diuraikan di dalam lagu-lagu tersebut. Kemudian film-film pendek di YouTube itu juga muncul film-film yang berbahasa Jawa. Dan itu juga disaksikan anak-anak muda milenial, meskipun itu yang memerankan adalah orang-orang dewasa. Jadi kita sangat, saya mengamati agak dekat saja pada anak-anak saya yang menurut saya sebenarnya itu generasi milenial. Tapi ternyata dia suka mendengarkan lagu-lagu bahasa Jawa yang sekarang sedang ngetren. Kemudian suka melihat film-film yang lucu-lucu itu yang berbahasa Jawa. Yang itu mungkin film yang pesannya mungkin kayak tidak dibuat secara khusus gitu, tetapi malah justru itu juga
kreativitasnya juga muncul, ide sekalian juga muncul. Jadi intinya dari di sisi pendidikan di sekolah sebenarnya diajarkan karena memang diwajibkan ada SK Gubernur tentang mulok, tetapi yang tidak kalah penting menurut saya adalah peran keluarga dan masyarakat untuk bagaimana ikut melestarikan kebudayaan ini, bahasa Jawa ini khususnya. Kemudian dari sisi taman budaya sekali lagi kami selalu sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa visi taman budaya adalah sebagai pusat pelestarian dan pengembangan kebudayaan Jawa Tengah khususnya di bidang kesenian. Di dalamnya seni tutur dan sebagainya itu juga masuk, yang salah satunya adalah keguritan yang selalu kita gelar untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di Taman Budaya Jawa Tengah. Artinya kami sepakat, kami komitmen bahwa kami juga ingin melestarikan berarti merawat yang sudah pernah ada, kemudian mengembangkan. Salah satu kami yang laksanakan ada dalam pengembangan ini, kami mencoba untuk menggelar semacam festival atau kompetisi pelajar, seni pelajar. Dengan demikian ada harapan bahwa anak-anak ini memiliki semangat untuk berkompetisi, untuk menjadi yang terbaik. Harapan kita muncul anak-anak yang memiliki jiwa kompetisi yang tinggi, kemudian melahirkan sesuatu yang kreatif, yang inovatif. Yang salah satunya Mbak Wi tadi, dangu, bisa enggak ya kita akan memunculkan anak-anak yang sehebat mungkin BS Rendra dan sebagainya. Optimis menurut saya bisa, selama kita memang memberikan wadah kepada mereka, selama kita memberikan tempat kepada mereka, selama kita memberikan waktu pada mereka untuk berekspresi. Caranya bagaimana? Ya tadi, kita harus memang memberikan wadah kepada anak-anak pelajar-pelajar ini, anak-anak muda ini untuk bisa mengekspresikan dirinya dalam berbagai bentuk kesenian. Salah satunya mungkin tentang puisi-puisi berbahasa Jawa. Puisi-puisi berbahasa Jawa yang kita sebut keguritan ini. Saya kira itu. Ada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila masih ada hal yang kurang berkenan, apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Intinya Taman Budaya Jawa Tengah pasti optimis, pasti siap untuk memberikan wadah tempat berekspresi bagi seniman-seniman muda maupun seniman-seniman senior, selama memang dari sisi segala sesuatu memungkinkan untuk kita berikan waktu dan tempatnya. Saya kira demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pementasan malam ini berkaitan dengan sosialisasi tempat ini, menurut pendapat saya tempat ini perlu diperhitungkan lagi, membuat pertunjukan pada musim penghujan. Karena rencananya dengan penonton jarak dekat di muka ini diberi karpet, itu masih bagus. Karena pertunjukan semacam keguritan ini butuh penonton yang dekat. Artinya perlu diperhitungkan lagi oleh pihak panitia untuk membuat gelaran-gelaran semacam ini di tempat ini. Karena dengan penonton yang jarak jauh begini tidak konek. Kehilangan konek. Saya sebagai pelaku seni merasa itu. Lalu yang kedua, juga kepada para penyaji. Mereka sebenarnya sudah tahu bahwasanya ini adalah live streaming. Artinya pertunjukan ini secara virtual harus memperhitungkan efek pencahayaan. Bayangkan aja, dia membaca puisi di situ bagus membaca keguritannya. Tapi kita lihat bersama nanti di YouTube, mesti tidak kelihatan karena cahayanya nggak ada. Betul. Bandingkan yang ada di sana, lebih terang, lebih anu. Nah, perhitungan ini sebenarnya harus menjadi perhitungan ketika dalam pertunjukan virtual. Sip. Dalam virtual itu yang dilihat oleh penikmat bukan hanya yang ada di sini saja, tetapi penonton umum nanti disiarkan di YouTube. Ya, mantap, Mas. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana gambarnya nanti
di dalam kegelapan itu. Itu yang pertama. Juga kepada para penyaji. Karena live streaming itu tetap durasi waktunya terbatas. Sehingga saya berharap untuk lain kali masing-masing penyaji itu menyetorkan, saya membaca sekian menit, saya membaca sekian menit kepada panitia, sehingga panitia bisa merekap, membuat rundown, oh ini kira-kira sekian menit gitu, sehingga bisa tercover semuanya nantinya. Saya pikir begitu. Jadi masalah perbedaan antara keguritan dan sebagainya nanti mohon yang kawakan yang di dalam dunia pendidikan itu, saya hanya gimmick saja tadi melontarkan dengan Pak Wi itu sebagai gambaran biar penonton bisa memilah-milah sendiri. Pakai gurit ini, pakai gurit aku ngelamun ini, bohong. Itu terserah itu. Kenapa saya harus memberi contoh begitu? Nah, aku juga contohnya ada sing apik, orang gurape, itu ada sing apik, ada sing begitu lah. Sebenarnya udah ditiru. Atur dulu. Sebelum kembali, sangat luar biasa. Kita semua akan kita tatap bagi para penggurit. Tetap kita optimis. Menurut saya setelah mendengarkan ini semua, kita tetap optimis bahwa selama kita terus berinovasi, berkreasi, dan beradaptasi dengan zaman, relevan dengan zaman, bermanfaat untuk masyarakat, untuk ekologi, dan lain sebagainya, saya percaya keguritan akan tetap hidup. Dan harapan saya akan muncul penggurit-penggurit yang luar biasa, yang bisa menghentak dan meledak dan bisa menjadi salah satu patron dari keguritan, sehingga bisa mengangkat keguritan menjadi punya martabat yang lebih tinggi. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Taman Budaya yang sudah memfasilitasi ini. Tugas terbesar adalah kepada Pak Kepala Taman Budaya dan kepada Prof. Sahid, karena ternyata tumpuan harapannya menurut Mas Mukus di Javanologi, menurut saya di Taman Budaya. Bagaimana Taman Budaya dan Javanologi bisa bekerja sama untuk selalu menghidupkan gurit. Terima kasih, selamat malam. Berikut saya akan memberikan kita. Matur nuwun.